apa? Hari keturunan Roh Kudus. Sebelum Yesus terangkat ke surga, sudah berjanji, berjanji sama siapa? Murid-murid. Ke-12 murid. Tuhan sudah pernah janji. Kalian sebelum terima kuasa Roh Kudus, kuasa dalam dunia dan kuasa dalam kerajaan surga, kamu jangan pergi. Kamu tunggu di kota Yerusalem dulu. Setelah kamu terima kuasa dunia dan juga kuasa surga, kamu pergi. Mulai dari kota Yerusalem, daerah Yudea, daerah seluruh Samaria, dan di ujung bumi. Itu janji sebelum Yesus terangkat ke surga. Itu janji. Janjinya sudah telah menepati. Misionaris yang sudah berangkat di kota halaman, di Amerika, di Belanda, dan di Kanada. Mereka mulai dari sana, masuk di Indonesia, masuk di Papua, masuk di Buah dan Duga. Ini ujung bumi. Ya, ujung bumi. Sabang sampai Presiden sudah berjanji batas wilayah dan batas waktunya. Sabang sampai Merauke itu batas waktunya di sini di Duga ini. Ya. Puji Tuhan sudah berjanji kedatangan Roh Kudus. Kedatangan Yesus juga sudah berjanji. Siapa yang bawa janjinya? Kelahiran Yesus dalam dunia. Siapa yang bawa janji? Malaikat Tuhan. Ya, malaikat Tuhan sama siapa ibunya? Si Maria. Ya, si Maria. Si Maria. Itu malaikat yang bawa. Malaikat siapa? Malaikat dari Tuhan Allah. Dia yang mengutus di dalam dunia membawa berita kesukaan ini, kelahiran Yesus. Itu dari malaikat. Pesuruh Allah yang mereka datang bawa informasi kelahiran Yesus dalam dunia. Itu sudah informasi saja atau sudah lahir Yesus di dalam dunia? Sudah lahir atau masih? Siapa yang ragu-ragu Yesus belum lahir? Siapa di kelas ini? Ya, Yesus telah lahir dalam kandungan siapa? Ibu Maria. Telah lahir, janjinya sudah lahir, sudah menggenapi. Sudah genapi janjinya itu. Sudah genapi. Setelah Yesus melayani di dalam dunia 1000 tahun ini, ya 1000 tahun sampai sekarang kita masuk dalam 2000 tahun. Ya, 1000 tahun siapa yang melayani? Tuhan Yesus melayani di dunia. Setelah lahir, dia besar di dalam dunia. Umur 12 tahun, dia sudah mulai mengajar di kota Yerusalem. Ikut hari Paskah. Dia sudah mulai mengajar orang besar, orang ahli hukum Taurat. Orang besar Yesus mengajar umur 12 tahun. Ya. Sudah mulai. Setelah Yesus selesai pekerjaannya, sudah dianiaya, disiksa, dibunuh, korban tumpah darah, Yesus terangkat ke surga. Ya, sudah dibunuh, ya sudah hidup terangkat ke surga. Gantinya siapa yang turun? Ya, Roh Kudus sudah pernah berjanji. Yesus masih pelayanan, sudah pernah berjanji sama 12 murid. Kalian terima kuasa Roh Kudus dalam kuasa dunia maupun kuasa surga. Setelah itu kamu harus pergi. Injil Matius pasal
28 ayat 19 dan ayat 2. Baca ayat itu sebelum kita melangkah Kisah Para Rasul pasal 2. Turunlah Roh Kudus. Kita mendahului Injil Matius dulu ya. Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Satu orang baca itu sudah ketemu. Matius. Injil Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajaranlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, akhir zaman. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa jadi apa? Jadi murid. Ya, jadi murid Yesus. Itu pesan. Kalian pergi seluruh bangsa. Kalau kamu terima ayat yang sebelum. Kalau kamu terima kuasa Roh Kudus, ayat sebelum ada kan? 18 itu. 18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, itu. Kuasa di surga dan kuasa di bumi. Kenapa terima dua kuasa ini? Kalau kuasa di bumi itu penguasa-penguasa iblis, setan-setan, iblis-iblis yang pengaruh-pengaruh dunia, nabi-nabi palsu dan sihir-sihir. Banyak soal ada di dalam dunia, yang banyak soal. Itu melawan, menantang Injil. Ya, menantang Injil. Ada 12 murid ini, ada pernah iblis menegur Petrus itu. Dia bilang apa? Petrus bilang, "Hei, kau siapa? Setan, kau keluar." Baru iblis dia bilang apa? "Kau itu tidak kenal, aku tidak kenal, kau siapa?" Dia tegur kembali, iblis tegur kembali Petrus. "Kau siapa? Saya kenal. Kenal siapa? Kenal Paulus, kenal Yesus, tapi kau siapa?" Ya, iblis sudah terbalik menunggu Petrus. Ya, siapa yang menang? Petrus yang menang atau siapa yang menang? Ya, iblis yang menang karena Petrus masih ragu-ragu. Petrus belum beriman. Petrus masih menangkal Yesus. Petrus masih ragu-ragu. Selama ikut Yesus, tapi dia juga masih ragu-ragu. Belum percaya sepenuhnya dalam Yesus Kristus. Belum percaya panggilan. Dia masih ragu-ragu. Iblis dia menegur Petrus pada waktu itu. Itulah Petrus belum dapat kuasa dunia itu. Kuasa surga melawan kuasa dunia. Kuasa siapa? Kuasa iblis. Ya, perlu. Kalau kita tidak berdoa, tidak membaca Alkitab, kita sudah mengalah dengan dunia. Kuasa-kuasa dunia. Ya, itulah sebabnya saya bilang anak-anak mulai membaca Alkitab, mulai Kejadian sampai Kitab Baru. Ya, kita harus terima kuasa dalam Alkitab. Puji Tuhan. Dan kuasa surga itu masih ya, selesai kita menang di dalam dunia, baru kita masuk ke dalam kerajaan surga, membawa murid-murid, membawa domba-domba masuk dalam kerajaan surga. Yesus memberikan kuasa surga supaya kita bisa memimpin 12 suku yang ada di dalam kerajaan surga. Ada yang menjadi tokoh guru ya, tiang, ada memberikan tongkat kerajaan supaya kita perintah. Itu masih tunggu di sana. Kuasa surga masih di sana ya, masih. Sementara ini kita terima kuasa dunia. Oke, kita kembali Pentakosta ya. Kisah Para Rasul pasal 2.
Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 1 itu apa? Roh Kudus dijanjikan. Ya, janjinya di situ pasal 1. Murid-murid Dan pasal 1 juga Yesus berangkat ke surga. Barulah pasal 2 ini hari Pentakosta. Ya, kita baca. Ketika tiba-tiba Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang menemui seluruh rumah tempat mereka duduk. Ya, tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka di linda-linda seperti linda api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang telah dari segala bangsa di bawah kolong langit. Oke. Itu sudah jadi. Sekarang pada waktu Roh Kudus turun, terjadi apa dalam dunia itu? Terjadi apa? Roh Kudus turun seperti apa? Seperti apa? Dia turun seperti apa? lidah api berbentuk lidah api. Tadi sudah baca di sini. Tiba-tiba terjadi apa? Tiupan angin keras. Ya. Apa? Bunyi seperti tiupan angin. Tiba-tiba mereka dengar dengan telinga. Mereka kumpul di situ. Ada banyak orang kumpul. Ada orang-orang semua kumpul di situ. Tiba-tiba mendengar bunyi tiupan angin kencang dan keras. Ya, dari mana? Dari surga. Dari surga mereka kedengaran seperti itu. Ya, mereka tidak lihat Roh Kudus turun dari langsung dari surga, tidak, tapi dengar caranya mendengar apa? Tiupan angin kencang. Angin kencang itu terjadinya apa? Pohon-pohon dirubuhkan, daun-daun digugur, rumput-rumput kering dipatah, terangkat. Ya, membersihkan dunia. Ya, pada waktu Roh Kudus turun, semua terjadi seperti itu. Orang takut tiba-tiba terjadi, tidak pernah dengar. Tiba-tiba hari itu terjadi tiupan angin yang kencang dan besar. Tampaklah apa? Tampaklah Nonopari. Dalam kita. Nampaklah seperti nyala api. Ya, tampaklah apa? Tampak itu muncul, ya, muncul. Tidak masuk melalui pintu, tidak masuk melalui jendela, tidak masuk seperti angin, tapi tampaklah apa? Ya, tidak biasa itu sudah
tanpa unsur dalam lidah terjadi apa? Kelihatannya api, menyala-nyala, berkobar-kobar, menyala-nyala dalam lidahnya. Baru ada kendengaran. Pak Andri bicara dengan bahasa apa? Bahasa Cina. Saya bicara dengan bahasa Duga. Siapa yang bicara bahasa Naya? Ya. Orang mana dengar melalui bahasa mereka. Orang yang datang berjurusan dunia itu datang, mereka dengar bahasa masing-masing dan mereka dengar. Kuasa Roh Kudus menerjemahkan bahasa masing-masing, mereka dengar begitu. Ya, dengar itu kuasa Roh Kudus. Ya, kuasa Roh Kudus tampak melalui lidah. Ya, karena kenapa kuasa Roh Kudus itu melalui lidah? Lidah ini ada bahaya, lidah ini ada baik, dan lidah ini ada buruk. Ya, buruk. Lidah ini juga penipu. Lidah ini juga berbohong. Lidah ini juga terjadi apa? Seperti menghanguskan orang, bercumut-cumut. Lidah itu banyak soal dan banyak masalah memakai lidah. Lidah. Pertama Roh Kudus turun menguasai lidah manusia, supaya lidah ini harus dikuduskan, lidah yang menipu ini harus diperbaiki, lidah bohong harus diperbaiki, lidah yang benar. Ya, itu kuasa Roh Kudus memenuhi. Tampak, ya tampak. Itu semua ada di dalam lidah itu, tampak saja. Tidak langsung dari surga, tapi dia muncul di atas lidah, terjadinya seperti api. Ya, api itu berbahaya ya. Api itu juga ada berbahaya, menghanguskan orang. Api itu juga berbahaya untuk rencana perang. Api itu juga berbahaya untuk apa? Membunuh diri kita sendiri. Ya, jadi api itu melambangkannya berbahaya ya, tanda bahaya. Itu yang muncul pada waktu itu. Roh Kudus datang seperti angin kencang. Angin masih berjalan ini. Ya, angin masih berjalan. Begitu ya. Tuhan, supaya mereka menerjemahkan bahasanya masing-masing. Ada yang memakai bahasa roh. Ada yang memakai bahasa apa? Bahasa roh. Ada yang berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, berkata-kata. Ada yang berkata-kata dalam bahasa Yunani. Ya. Bermacam-macam karunia sudah timbul di dalam lidah manusia itu. Ya. Berapa karunia itu? 9 karunia itu kuasa Roh Kudus sudah timbul di dalam kehidupan manusia. Jadi tampak di dalam lidah, sehingga lidah itu sudah kuasai menerjemahkan, menjelaskan segala sesuatu. Ya, puji Tuhan. Lidah kita masih bisa bicara ini melalui lidah. Kamu dengar itu melalui telinga. Ya, pada waktu itu juga mereka dengar melalui telinga itu bunyi. Tapi tidak kelihatan ya, tidak lihat dengan mata, cuma dengar dengan bunyi besar. Tapi melalui telinga apa, mata mereka lihat apa? Seperti lidah itu api, itu mereka lihat mata sendiri. Ya, mata sendiri mereka lihat. Itulah kuasa Roh. Ya, kuasa Roh Kudus. Jadi puji Tuhan, kita juga sudah dapat kuasa Roh Kudus. Roh ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Satu contoh, saya pergi Pak Andri dengan kita pergi ke Wamena. Dalam kekurangan uang tidak ada dari sini, pergi ke sana, cuma tangan kosong.
sebelum kita pergi ke wamena, siapa yang bersaksi? Saya ambil dengan saya tangan kosong, uang tidak ada, kita pergi ke wamena, siapa yang bersaksi? Roh Kudus. Roh Kudus yang bersaksi di wamena di sana. Dia mendahului kita. Kita masih ada di wamena, dia yang jalan ke sana. Panduan ini kekurangannya ini. Baru dia bicara dengan roh yang sama, tubuh yang sama dan roh yang sama. Dia sudah bersaksi. Baru orang tiba-tiba jalan Dian, orang tiba-tiba jalan Bayangkara, mereka kasih uang 50 atau uang 100.000. Saya tiba-tiba terima di situ. Siapa yang bersaksi? Siapa punya hasilnya? Itu kuasa roh. Roh Kudus yang menjelaskan kehidupan saya sehari-hari. Roh Kudus yang menjelaskan. Ya, di rumah tidak ada ubi, di rumah tidak ada beras. Siapa yang bersaksi kekurangan di komplek ini? Roh Kudus bersaksi di wamena, Roh Kudus bersaksi di keliling ini. Sehingga hasilnya kita bisa datang dan bisa makan. Itulah Roh Kudus bersaksi kelemahan kita. Malam kita tidak berdoa, siapa yang bersaksi? Roh Kudus yang mendoakan kita. Selalu kelemahan itu, manusia ada kelemahan. Jadi Roh Kudus menerjemahkan dan mendoakan kita kelemahan kita. Kita tidak berdoa, tapi Roh selalu berbicara dengan Tuhan Allah. Karena Roh itu bebas bicara dengan Tuhan Allah. Orang dengan Tuhan itu bebas. Tapi tubuh manusia ini terlalu berat. Ada capek, ada lelah, ada kekurangan, ya banyak soal di dalam kehidupan itu orang yang bersaksi. Amin. Amin. Ya, orang selalu bersaksi karena orang itu adalah saksi hidup. Yesus sudah disalibkan pada waktu itu, dia yang membuat pesan waktu perjamuan malam. Kalian pergi ke Yudea dan Samaria, kamu bersaksi. Saksi pada orang-orang yang tidak mendengar tentang aku. Bersaksi itu aku sudah disalibkan, itu saksi. Jadi Pak Andri yang datang di dua ini juga salah satu saksi. Kita ada di sini juga salah satu saksi. Ya, saksi hidup. Melihat matanya, mendengar beritanya. Ya, Pak DPR sudah datang di sini. Siapa? Bapak Soleh. Dia kenapa datang di sini? Dia mendengar kebutuhan di gua melalui telinga. Sekarang datang melihat dengan mata. Oh, ini betul. Kekurangan mereka itu ini sudah ini. Baru tadi sudah omong sama seluruh dunia, mereka sudah dengar. Dia yang bersaksi. Gua itu kesehatannya begini-begini, dia sudah bersaksi. Jalan gua itu begini-begini, dia sudah bersaksi. Baru presiden sudah dengar. Ya, presiden sudah dengar. Melalui lidah, melalui telinga, melalui mata. Ya, Tuhan Roh itu pakai melalui mata, melalui telinga, melalui hati. Ya, begitu. Sampai itu cuma itu saja. Daripada Andi ditunggu ke kamar sini malu sekali candi dulu. Ya. Oke lah. Firman Tuhan sampai di sini. Roh Kudus turun, caranya bagaimana? Caranya memakai seperti tiupan angin. Itu cara Roh Kudus. Siang malam tidak kelihatan, tapi kita dengar. Pekerjaan Roh Kudus tidak kelihatan. Pekerjaan Yesus ada kelihatan. Bisa lihat mata, bisa lihat dengar dengan telinga. Tapi pekerjaan Roh Kudus, orang bisa lihat dengan mata atau tidak? Tidak bisa. Dengar dengan bunyi, ya bisa dengar. Tapi mata tidak bisa. Karena itu roh. Roh tidak punya tuh tidak punya daging. Dia seperti tiupan angin kencang. Ya, angin kencang. Datang dari mana? Pergi dari mana? Datang dari mana? Keluar dari mana? Kita tidak tahu angin ini. Tidak pegang. Ya, itu cara Roh Kudus.
Cara Roh Kudus tidak kelihatan, pekerjaan tidak kelihatan, tapi dalam kerajaan surga sudah nyata. Mari kita berdoa.